Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel Imam Muhammad Syukron. Dan di video kali ini episode 2 saat. Episode 2 terusin. Sebelumnya episode itu tentang niat di sholat, peletakan niat itu dari sholat, mandi wajib dan yang lainnya. Buat teman-teman semua yang belum nonton video sebelumnya, jangan lupa cek di deskripsi. Nah, jadi sekarang apa nih? Jadi di video kali ini karena masih bulan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa saat dari puasa sunnah atau wajib, pokoknya detail Sat. Apa aja tuh? Kalau yang batalin puasa sih banyak ya Mam ya. Ya kan banyak banget Mam. Yang umumnya Sat kayak umumnya aja ya, umumnya itu adalah masuknya suatu benda ke dalam badan kita melalui lubang-lubang yang terbuka di dalam tubuh. Contohnya seperti yang kita ketahuin ya, lubang mulut pastinya. Jadi kalau kita makan ataupun minum, benda apapun yang masuk ke dalam mulut kita ini, masuk ke dalam badan melalui mulut, itu batal. Begitu juga lubang hidung, ya, lubang hidung. Hati-hati tuh kalau ngupil Mam. Kalau terlalu dalam ini bisa batalin juga tuh kayak gitu. Soalnya kan dia masuk juga dia. Lubang hidung ini masuk ke dalam badan kita. Gitu. Begitu juga lubang telinga juga Mam. Korek kuping tuh, korek kuping karena ini termasuk lubang juga kan. Lubang juga yang masuk. Nah, ini korek kuping juga jangan terlalu dalam. Kalau gatal biasa segini aja. Sekedarnya aja. Begitu juga lubang yang di bawah Mam, kemaluan depan, kubul, sama lubang yang belakang, dubur. Tuh hati-hati ya. Jangan sampai apapun bendanya yang masuk ke dalam badan kita melalui lubang-lubang tersebut itu bisa membatalkan. Kecuali kalau tidak melalui lubang yang terbuka. Contohnya seperti apa? Mata ini tertutup oleh yang namanya bola mata, sehingga nggak batal tuh puasa. Kalau misalnya kita pakai tetes mata atau celak, itu nggak batal. Kenapa? Nggak melalui lubang yang terbuka itu. Walaupun makruh hukumnya ya, pakai tetes mata. Karena apa? Karena berasa kan di sini. Kalau pakai tetes mata tuh berasa deh. Iya. Cuman masalahnya dia masuknya itu tidak melalui lubang yang terbuka tadi. Gitu. Terus kalau perihal yang di mulut saat kadang kan ketika kita habis sahur nih, orang lupa bersihin mulut, sikat gigi, terus tertidur, pas kebangun ada sisa-sisa makanan, sehingga entah itu sengaja apa dia nggak paham, terus ketelan tuh sisa makanan itu gimana? Nah kalau bisa ya Mam ya, ini sering banyak orang entah itu udah sengaja atau belum paham ya itu dia. Nah itu dia, kalau dia misalnya nggak sengaja ya nggak apa-apa, misalnya nggak sengaja ya ketelan ya, namanya kita bukan pengen sengaja. Tapi itu termasuk teledor juga Mam. Soalnya dia nggak ngebersihkan, sikat gigi lah ibaratnya sebelum waktu subuh. Kalau bisa kan setelah sahur itu kan ada imsak tuh ya. Nah itu sikat gigi kalau bisa bersihin bekasnya. Jangan sampai enggak. Kenapa? Karena tadi kalau nggak sengaja masuk itu takutnya gitu. Walaupun nggak batal sih kalau itu. Karena kan nggak sengaja. Juga nggak tahu, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Cuman nggak tahunya ini masalahnya uzur atau enggak gitu. Karena batasan orang nggak tahu itu kalau misalnya dia baru masuk Islam, mu'alaf, baru masuk Islam. Tuh ada suara kucing Mam. Hebat di sini sound-systemnya. Alhasil iklan lewat iklan. Ada kucing lapar dia. Puasa cing ya. Puasa ya, tahan dulu ya. Lanjut. Jadi gimana tuh nih? Bapak apa tuh? Gara-gara kucing lupa gitu. Kucing itu saya lupa sisa-sisa makanan. Nah, itu tuh apa namanya tadi uzur ya? Uzur. Lupa. Jadi uzur itu kalau dia baru masuk Islam masih diwajari, dia nggak tahu, nggak paham. Juga kalau misalnya dia itu uzur dianggap syariat, nggak tahu kalau dia itu tinggal di pedalaman, misalnya di pedalaman hutan, pedalaman Afrika atau pedalaman Antartika, yang mana nggak sampai dakwah Islam ke sana. Termasuk uzur, nggak tahu. Ya. Tapi kalau misalnya tinggal di daerah kota, daerah Jabotabek, ini nggak bisa uzur Mam, sebab guru-guru di mana banyak teledornya dia. Jadi kesimpulannya itu adalah apapun yang ada dalam mulut kita kalau dalam keadaan puasa
kalau bisa jangan sampai masuk ke dalam gitu, Mam. Berarti bisa dibilangin batal Ustaz kalau bisa masuk tuh masih sisa makanan. Bisa batalin itu. Juga hati-hati tuh yang kumur-kumur, Mam. Kenapa Ustaz? Karena di dalam wudu kan disunahkan kita mubalaghah ya. Mubalaghah itu kayak macam berkumur-kumur. Segitu tuh. Yeah. Nah, itu disunahkan di luar puasa. Tapi di waktu puasa kalau bisa jangan sampai mubalaghah. Takutnya ketelan. Takutnya ketelan gitu. Kalau cuman itu nggak apa-apa. Walaupun ada bekas-bekas airnya. Kenapa? Karena dianjurkan kan, disunahkan kita kumur-kumur di waktu berwudu. Tapi kalau sampai taunya ketelan, nah batal. Kenapa? Karena teledor. Tidak disunahkan, tidak dianjurkan mubalaghah di waktu lagi berkumur-kumur. Begitu juga istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, disunahkan begini di luar puasa ya. Itu perih banget itu. Tapi itu sunahnya dimasukin ke dalam ya. Tapi kalau di waktu puasa nggak disunahkan, begini aja. Biasa aja. Gitu. Nah, kalau misalnya masuk istinsyaknya itu, maksudnya kalau lagi masukin air ke dalam hidung atau kumur-kumur, kemudian masuk airnya, nah dilihat teledor atau enggak. Kalau misalnya enggak teledor, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau teledor, misalnya dianjurkan 3 kali, dia nambah 4 kali, Mam. Agak semangat ini haus nih. 4 kali, yang keempat minum, batal. Kenapa? Karena nggak dianjurkan lebih daripada 3 kali. Itu namanya teledor, Mam. Gitu. Terus kalau misalkan sikat gigi Sat, setelah subuh tuh gimana Sat? Untuk masalah sikat gigi atau siwak gitu. Siwak, ulama-ulama kebanyakan itu memakruhkan, Mam. Kalau udah lewat dari zuhur. Oh, berarti sebelum zuhur nggak apa-apa ya? Iya, kalau nggak apa-apa setelah zuhur. Tapi kalau udah lewat zuhur katanya makruh gitu. Kenapa? Karena bisa menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulutnya orang puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada bau minyak wangi misik gitu. Jadi kalau sampai itu bau mulut hilang dikarenakan kita sikat gigi, mouthwash, kumur-kumur ataupun pakai siwak, nah, itu menghilangkan athar bekas daripada ibadah itu hukumnya makruh. Jadi kalau bisa ditinggalin gitu, jangan ya. Kalau bisa. Jadi harus apik ya Sat ya. Ya gitu dah walhasil kita mesti tahu hal-hal yang membatalkan. Begitu juga hati-hati kalau lagi mandi ya. Kalau kita mandi masuk ke dalam telinga kita nggak sengaja. Nah, dilihat dulu sekarang mandinya mandi apa. Ulama sampai membahas ke dalam situ. Kan ada tuh kayak misalnya kecil mandi kelamaan puasa sampai lama banget berendam di bak. Nah, kalau berendam itu namanya teledor. Kata ulama dilihat karena mandinya dulu. Banget kan biar adem. Dilihat mandinya dulu. Ini berarti pengalaman imam waktu dari kecil ya dia deh. Nah, kalau dia mandinya berendam, Mam. Mandinya berendam maksudnya apa? Ada kolam renang atau bak gede. Dia mandi jubur ke dalam. Taunya masuk apa? Masuk air ke dalam telinga ataupun ke hidung atau gimana, maka itu batal. Kenapa? Karena teledor. Udah tahu kalau berendam di dalam air pasti masuk air. Dia berendam. Nah, berarti kan teledor. Beda dengan pakai shower atau pakai gayung ya, mandi di bak, mandi gayung. Dilihat dulu sekarang mandinya mandi apa? Kalau dia mandi yang dianjurkan seperti apa? Mandi wajib, mandi junub, jebur, atau pakai shower. Taunya kemasukan air, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mandi wajib. Karena nggak sengaja kan, kecuali kalau sengaja. Ini nggak sengaja. Begitu juga kalau dia mandi yang dianjurkan seperti sholat Jumat. Hari Jumat sebelum sholat Jumat laki-laki dianjurkan mandi dulu. Nah ketika mandi jubur masuk air ke dalam telinga, batal nggak? Dilihat teledor nggak? Oh enggak, ini dianjurkan mandinya. Oh berarti nggak apa-apa. Jangan udah masuk air, kan biasanya kalau masuk air pakai air lagi tuh dimasukin. Itu batal aja. Biarin aja. Ya bisa lah sendiri resiko. Hasil itu dilihat dulu mandinya. Mandi yang dianjurkan atau enggak. Kalau misalnya dianjurkan nggak apa-apa. Dan dilihat dulu mandinya caranya gimana. Kalau mandinya berendam, itu namanya teledor. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya itu adalah apapun benda yang masuk ke dalam badan kita melalui lubang-lubang yang terbuka tadi tuh, mulut, hidung, telinga,
kubul, kemaluan depan sama dubur, kemaluan belakang itu bisa membatalkan puasa. Kalau yang ludah, Ustaz, perihal ludah. Nah, untuk bab masalah ludah Kan banyak tuh orang pertanyaan tuh di sini. Nelen ludah hukumnya gimana? Nelen ludah nggak apa-apa. Selama belum keluar Mulut. bibir kita. Tapi kalau udah keluar bibir kita, nah terus kita telan lagi, nah itu bisa batal. Karena hukumnya udah keluar. Seakan-akan ada benda luar yang masuk ke dalam walaupun berasal daripada ludah. Dan juga dilihat dulu sekarang ludahnya ludah asli ludah nggak? Karena kalau ludahnya kecampuran, Campur reak tuh. nah reak beda lagi sama ludah. Kalau reak beda lagi, Mam. Kalau reak gimana? Mesti dalam. Telan. Ludah dulu apa reak dulu nih? Nah, itu udah tuh. Nah, kalau ludah ketelan nggak apa-apa. Iya. Selama ludah itu belum keluar bibir kan. Iya. Terus ludah itu sendiri nggak kecampuran sama yang lain. Asli masih ludah. Tapi kalau udah kecampuran misalnya kayak gusinya berdarah, kan ada rasa darah tuh. Ketelan. Nah, itu bisa batal, Mam, karena udah kecampuran dia. Jadi dia harus murni ludahnya. Untuk masalah yang riak tadi, dahak ya? Dahak. Ah, ulama ini rada terperinci, Mam. Dilihat dulu, kalau dahaknya itu masih dari makharijul huruf ha atau ha. Makharijul huruf itu cara mengetahui tempat keluarnya huruf itu dilihat ngebalik. Misalnya gini, kayak ba, balikin, ab. Oh di sini, ba. Gitu. Misalnya apa? Huruf dal, ad. Dal. Oh di situ tempatnya dal. Ta, ad. Oh di sini ta. Nah, sekarang kalau misalnya dia masih batin, yaitu huruf makharijul huruf ha, masih di sini nih, itu nggak apa-apa karena masih hukumnya batin. Yang bisa membatalkan tuh kalau udah ke huruf ha tuh kan tenggorokan roda atas. Ha. Nah di situ tuh. Kalau udah nyampe ha, itu kalau bisa keluarin aja, jangan ditelan lagi, karena itu bisa ngebatalin. Gitu. Untuk masalah huruf kho ada khilaf, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Kho di bawahnya ha. Jadi batasannya ha itu udah zahir, kalau ha masih batin, kalau kho ada khilaf, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak batal. Gitu. Masya Allah. Apalagi, Mam, batal puasa banyak ini, Mam, soalnya. Ente ngebuka dikit tek gitu. Jadi untuk bab ini ya cukup segini kali, Ustaz. Nanti gitu? Teman-teman yang kebingungan bisa request komentar. Oh, nanti gitu. nanya lagi apa? Nanya lagi yang kebingungan. Soalnya masih banyak ini yang membatalkan ya. Gitu, Ustaz. Dan kayak perihal makhrajul huruf penting juga kali ntar kita. Itu tajwid itu beda lagi urusannya itu. Nanti next deh. Itu tajwid beda lagi. Semua Pak, penting deh. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu nanti apa bab yang tadi membatalkan puasa, ketika udah nonton video ini harus apik ya, Ustaz. Iya, ntar ada lagi yang membatalkan pahala puasa beda lagi. Bukan puasanya, tapi pahala puasanya. Puasanya gimana? Sah, cuman pahalanya nggak ada. Kayak orang kerja tapi nggak ada gajinya. Nah, itu gimana tuh? Nah, kita terusin lagi ntar ya. Jangan dihabisin. Oke, untuk di video ini cukup sekian, teman-teman. Semoga bisa kalian ambil manfaatnya. Nanti terusin lagi. Yang mau nanya-nanya silakan. Yang mau nanya bisa langsung kolom komentar aja, teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.